daki, tapi menandakan tubuhnya dehidrasi. Kurang banyak. Ya. Kemudian apalagi kalau duduk lama, berdiri kelayangan. Ya. Kemudian apalagi punya masalah pencernaan. Kalau di area ini bisa ya, jempol ya, jempol tangan kita. Ini ada pemisah, ada hitam, ada putih. Ini bukan tanpa makna, ini penuh dengan makna. Maka tekan di ujung sini. Orang yang tipe dingin ketika dekat sini maka langsung terasa mual. Langsung terasa mual, itu tipe dingin. Gimana Pak? Nih, pasti di ujung sini nih. Ya. Paru-paru. Pas di ujung sini. Ya. Selain paru-paru, ya Lambung. ada lambung juga. Maka orang yang tipe dingin tadi saya bilang mudah sekali masuk angin, ya, mudah sekali baper dan mudah sekali jatuh cinta. Konon. Ya, wanita lah yang paling banyak menderita penyakit kencing manis. Iya Pak dosen, kenapa? Karena wanita paling mudah menelan janji-janji manis. Maka tipikal yang tubuhnya dingin tadi banyak konsumsi herbal yang bersifat panas. Tambahkan yang panas tadi, tambahkan dengan beras kencur. Beras kencur itu dia ikut melarutkan tipik dingin. Tapi yang panas ada di seberangnya itu jahe. Jahe itu panas. Maka yang tipe dingin minum jahe, makan daging oke, protein, dan jangan lupa madu dan habbatu sauda. Tapi bila punya masalah lambung, minum habbatu saudanya selepas makan. Tidak boleh sebelum makan karena akan bisa mengakibatkan gangguan lambung dan panas. Nah, ini salah satu tips ya. Bekamnya titik mana? Bekamnya adalah titik yang menaikkan chi, yang menaikkan energi, jangan yang mendropkan. Kalau dibekam sama yang dengan tipikal yang tadi, maka yang ada kelayangan. Suatu hari di rumah sehat kami ada pasien yang lagi diare. Secara umum diare adalah tipe penyakit dingin. Berarti diare nggak boleh dibekam. Kami lagi makan. Datang asisten, Pak, ada pasien Pak, bla 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 bla. Di kalimat akhir, diare sehari sudah 7 kali ke kamar kecil, sudah ke tanda, sudah ke toilet. Kemudian saya bilang bekam titik kahil, titik belikat, dan kaki fail. Saya akhiri bekam kering. Tapi ketika sebelum mendengar kalimat kering, dia udah keburu langsung ke tempat tindakan, ke ruang tindakan. Yang didengar sama dia adalah bekam basah. 15 kemudian datang lagi ke tempat kami, Pak, pasiennya pingsan drop. Kami kaget, ternyata si pasien antara hidup dan mati. Betul, sehingga waktu itu kami segera bawa ke rumah sakit. Resiko sekali. Saya udah megap-megap gitu. Ya udah shocknya bukan shock biasa, tapi shock ataupun drop ataupun pingsan yang mengarah kepada kegawatan. Ya seperti itu. Akhirnya dibawa atas pertolongan Allah, keburu tertolong. Tapi pelajaran ya, kita sebelum terapi maka yang paling penting adalah tegak diagnosa. Ya, tegak diagnosa. Tipikal pasien seperti apa? Ya, dingin ataukah panas? Jangan sampai kita terapi tanpa ilmu. Suatu hari ketika saya masih praktek di Salikulail, datang sama mbak, Pak, saya mau konsul ke jenengan, monggo. Maaf Pak, amit, bukan saya tidak sopan, dibukalah telapak kakinya, punggung kakinya kanan. Pas dibuka, hancur remuk, ya, penuh dengan luka. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, ini kenapa Mbak? Ini saya dibekam Pak oleh pembekam yang ada di Hongkong. Dia belajarnya dari Mbah Google, alias otodidak. Ya, jadi dia mungkin murid kiai digital. Ya. Dia dari Mbah Google dan Mbah YouTube dia lihatnya ya. Ya. Dia dibekam pakai pen Misawa yang nomor 21. Ya, tajam dan itu tegak lurus. Capuk. Dan dibekamnya seminggu sekali. Seminggu sekali dibekam. Sudah seminggu sekali dibekam, ternyata metode bekamnya cek kop lepas. Cek kop lepas. Kalau nggak salah sampai 5 kali. Ya, itu tidak dilihat tipe pasien seperti apa. Tidak selalu kesemutan
pada telapak kaki harus dipinisin dengan bekam. Ada dengan pijat, ada dengan akupuntur, ada pula dengan herbal, ada pula nanti dengan beberapa gerakan-gerakan alami tubuh. Mau tahu tidak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke. Lanjut lagi ya. Itu bukan satu-satunya malpraktek yang terjadi di Hong Kong. Ada banyak malpraktek lain. Di antara malpraktek di Hong Kong adalah ternyata banyak sekali para pembekam yang membekam di tangan. Membekam di taman, ya kerudungnya dibuka, hijabnya dibuka, gamisnya dibuka. Itu kan sudah di tempat publik, siapapun nanti bisa melihat. Bahkan orang non muslim pun bisa melihat. Ya, bahkan laki-laki yang non ya mahram pun bisa melihat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan ya cara penyetirannya pun ternyata subhanallah, innalillahi. Cukup dengan disemprot alkohol. Disemprot alkohol bakteri tidak mati. Ingat, Hong Kong salah satu daerah yang rawan dengan penyakit-penyakit menular, di antaranya HIV AIDS. Sungguh, saya pernah beberapa kali ke Makau dan saya di sana beristighfar. Ada banyak sekali saudari-saudari kita yang membutuhkan pertolongan dakwah dan hidayah dari Allah yang mereka sudah tidak jelas jenis kelaminnya. Mereka sudah tanda petik menjual diri mereka dan kehormatan mereka. Saya sampai beristighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beberapa di antaranya sudah HIV AIDS. Ya. Kalau seperti itu dibekam? Nggak bisa. Pas dibekam, maaf ya, nauzubillah. Kita nggak pakai sarung tangan. Karena ternyata beberapa pembekam yang belajar dari Mbah Google tadi mengabaikan itu. Nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker. Ya. Udah gitu apa? Ya, ternyata ada beberapa di antara bagian si pembekam itu ada sedikit-sedikit luka. Cak membekam si awat-awat tadi, ya, awat yang tidak jelas, ya, dia apakah Allah maghfirlah atau maghfirlahu, ya, tidak jelas ya. Tidak jelas jenis kelaminnya, karena sudah transgender dan sudah punya penyakit HIV tadi. Beberapa bagian darah dari si klien pasien terkena lukanya. Maka ya ada beberapa pembekam yang akhirnya terinfeksi, terpapar, terjangkiti, tertular. Ya, itu bukan kesalahan pasien, tapi kesalahan si pembekam. Mengabaikan APD. Apa itu? Alat pelindung. Ya, bukan kita pasrah tawakal, tidak. Kata Nabi, ya ketika ada sahabat, ya yang mengikat ontanya, sudah kau ikat. Belum ya Nabi, saya bertawakal. Tidak, kata Nabi, ikat dulu, baru kau bertawakal. Ya, jadi apa namanya? Kita tingkatkan dulu. Bismillah, ya Allah, kami berlindung kepadamu. Baca doa perlindungan. Allahumma rabbanas alih bil basa isfi anta syafi la syifa ila syifauka syifaan dari bil koma. Dan lanjut naudzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lanjut kita membekam APD. Yang HIV maskernya double. Apa namanya, nikob bukan masker. Bukan. Ya, jadi pakai nikob tetap harus pakai masker. Kemudian bila perlu maskernya double, sarung tangannya juga double, ya. Tapi jangan pakai helm lah, ya. Helm ya, lucu ya. Emang jadi Power Ranger ya bukan ya. Nah, saya pernah ketemu seperti itu ya. Kalau berlebihan di komba sebenarnya. Ya. Nah, kan ya hati-hati juga ketika membuang limbah. Limbah bekam itu dibakar, lalu dikubur, dibakar sampai jadi abu, dipisahkan nanti yang benda tajam dengan yang tidak. Yang benda tajam logam seperti jarum, bisturi, ilmu akupuntur, maka dipisahkan di kotak. Namanya box yellow hazard. Kalau tak salah ada, ya. Nanti bisa kami fasilitasi. Insya Allah nanti bisa dibawa dari Indonesia ataupun bisa dikirim dari Indonesia, insya Allah ya. Itu nanti si yang benda tajam tadi itu dibakar, ya. Itu melepuh meleleh dengan benda-bendanya itu, dengan si kotaknya itu, paham ya? Nah, yang tadi bekas tisunya, bekas sarung tangan, bekas kasaknya itu dibakar sampai jadi abu, kemudian dikubur, ya. Pun kalau mau dikirim sama si tukang sampah maka double plastik, tapi pastikan sudah jadi debu, sudah dibakar, jangan dalam keadaan masih basah. Jangan zolim. Saya lihat kalau yang di
Victoria Falk masih dilempar, cium, cium. Berikut dengan jarumnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana bila si tukang sapanya tertusuk jarum. tertusuk panah cintamu? Gimana? Tertusuk jarum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bagaimana kalau ternyata jarumnya sudah terinfeksi? Nah, ya di situ kita betul-betul harus waspada dan tunjukkan izah. Izah itu kehormatan bahwa terapis muslim apalagi yang berbasis LKHI bukan terapis yang KW-KW-an, terapis yang punya adab, punya martabat, punya marwah, elegan dan menjunjung tinggi SOP. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mengapa kita sekarang berada di sini? Dan semoga feedback kehidupan kami menjadi motivasi. Ya. Saya Rahmat, anak ke-6 dari 8 bersaudara. Dan qadarullah dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, dua-duanya sudah terstigmasi penyakit degeneratif yang bernama diabetes. Saya asli Jogja, dua-duanya. Bahkan ibu saya pernah di Keraton, di Pinggir sebagai abdi dalam. Ibu saya pun dari Keraton sebagai guru. Tapi beberapa tahun kemudian ketika beranjak saya remaja, saya baru tahu bahwa kedua orang tua saya ada gen diabetes. Ya, yang pertama adalah bunda. Jadi ibu saya ada pengerasan pembuluh darah di belakang tengkorak, kemudian pecah, wafat ketika saya kelas 5 SD. Meninggal. Jadilah saya anak yatim. 1 tahun kemudian bapak menikah lagi, ya. Nah, saya belajar berpetualang bersama teman-teman dan sebagainya. Dan ketika saya remaja, baru saya tahu ternyata bapak pun mengidap diabetes. Bayangkan dikepung oleh 2 gen yang sama-sama tidak begitu bagus. Bahkan kata dokter ketika sudah diabetes maka harus konsumsi obat seumur hidup. Nanti kita jelaskan. Kemudian qadarullah, saya lihat Pak Dek saya, Bu Dek saya, Bu Le saya, Pak Le saya, ya kena diabetes satu persatu. Ada yang muatannya tidak bisa melihat, ada yang diamputasi, ya serius ini. Ada yang kemudian tidak bisa melahirkan karena dia diabetes mellitus yang berbahaya. Ada yang ketika ada koreng lukanya tidak bisa sembuh lagi. Ya. Satu persatu Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le saya wafat. Ya. Saya semacam ada PR. Masa ini akan kembali berulang? Saya harus putuskan mata rantai negatif ini. Qadarullah. Tahun 2000 ketika saya menikah dengan seorang bidan, ternyata bapak mertua saya adalah pakar herbal dan pengobatan patah tulang. Ya Allah, semoga ini bagian dari salah satu jawaban. Karena nggak mungkin diabetes itu tidak ada obatnya. Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un. Faida usiba dawa'u da'i baro'a bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Dan setiap penyakit bertemu dengan obat dan terapi yang tepat. Tunggu izin Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan. Masya Allah. 2 tahun kemudian saya berkenalan dengan Tibu Nabawi. Ya, apa itu pengobatan madu, pengobatan lebah, pengobatan ruqyah, pengobatan pijat dan bekam ataupun hijamah. Saya background guru, seorang pendidik, seorang pengajar, ya. Tapi ketika bersatu dengan itu, nah ini nih sepertinya, semoga ini menjadi jalan hidup saya. Berarti sejak tahun 2002 itulah, ya, saya berkenalan dengan Ibu Nabawi ini. Saya terapi dan hadirin hadirat ya yang dirahmati Allah. Saya bujangan dulu banget ya. Ya. Kisah masa prasejarah. Nah, ya, tapi bujangan saya ternyata sudah ada penyakitnya. Serius, saya sudah kena wasir. Masih muda penyakitan. Kan ada judul film Ganteng-ganteng serigala, ini bukan ganteng-ganteng penyakitan. Lanjut lagi, saya pun ternyata ada vertigo. Jadi ketika saya semasa sekolah STM, saya main ayunannya putus. Cuma mendarat dengan mulus di aspal.
Ya pingsan. Pas tulang ekor. Jangan ditanya sakit pingsan kok. Tapi pingsan itu lebih daripada sakit ya. Kemudian apa lagi? Saya masih muda punya asam urat. Jadi asam urat bukan hanya bunda, ketika bunda kembali bilang asam urat, dia saya senyum. Senyum saya ingat masa lampau saya. Jadi kalau kambuh, itu jempol nggak bisa gerak. Ciri-ciri asam urat tinggi, tangan itu diginiin. Coba ayo. Ya. Jangan begini dulu, tahan beberapa lama. Jadi kalau yang pas begini nggak bisa di rangkapkan secara simetris, maka kita punya asam urat. Ini asam uratnya tinggi ya. Nih sama kanan kiri. Terus kemudian si jempol juga susah. Kita bukan. Ya. Nah ini ya biasanya nih. Oke. Kemudian saya semenjak bayi saya sakit asma. Ya. Dibekam lah. Tahu nggak pertama saya dibekam? Dagdikduk. Rasanya campur aduk. Karena saya takut darah. Itu tadi takut darah, hobi darah, nikah sama bidan. Bidan sehari-hari bergelimang dengan darah. Betul, saya dulu nggak membayangkan bidan itu ternyata sehari-hari bercengkerama dengan darah. Ya, pas dibekam sakit nggak? Saya kan takut sama darah dan takut dengan jarum. Ya, takut banget tuh korolet jarum tuh. Sakit nggak? Ih, wedi. Nggak apa-apa Kang, nggak takut Kang. Seperti gigit semut aja kata terapisnya. Waktu itu namanya Ustadz Salim. Semut ya, tapi semutnya banyak. Gede-gede. Itu tambah takut saya. Tapi ini berani kalah. Masa guru olahraga ya. Di depan anak-anak. Anak-anak pernah ngeliat ini siswa saya. Ayo dong Pak Rahmat memalukan dan memilukan. Wah beranilah. Sialan kau. Taunya deg-degan ya. Tak. Nah proses ketika dibekam. Ternyata proses pertama itu namanya proses anestesi. Proses mengumpulkan darah stagnan, mengumpulkan darah negatif, mengumpulkan semua energi negatif di kop, namanya hipoksia, hampa udara. Maka kop itu jangan sampai terhirup. Mentang-mentang yang mau dibekamnya ibu calon mertua, pasti bekam. Wah. Kenapa mesti dibekam poyengan ya? Mana pintu? Ada loh yang mabuk begitu. Yang dibekam itu dia nggak pakai masker. Dia sok gaya-gayaan, mitos. Pakai masker mitos. Nah tuh pas orang yang kelima dibekam, ambruk dia. Ya, karena keracunan dari gas yang dihasilkan dari hipoksia. Ya hampa oksigen tadi itu bahaya loh ya. Itu bisa memecahkan jantung. Bisa memecahkan jantung. Pas dilepas, langsung saya ditusuk. Betul. Ternyata tidak sakit. Kenapa tidak sakit? Karena ketika di kop lebih dari 3 menit, kulit yang di kop itu baal. Kulit yang di kop itu adalah hilang rasanya. Anestesi ataupun pembiusan alami. Tapi itu nggak berlangsung lama. Hanya 10 detik. Setelah itu harus cepat-cepat dieksekusi. Bisa dengan torehan tipis ataupun dengan jarum yang tidak harus tegak lurus, tapi agak miring agar menghasilkan semi torehan. Cek. Dan bekamnya dengan hati. Yang bekamnya penuh dengan amarah. Mentang-mentang yang bekamnya ngutang kita. Nah, udah. Nggak akan menghasilkan kesembuhan enggak. Pasien juga nyaman gini pembekam. Enggak, gue kapok sama kamu. Enggak. Gue bikin status nih, pembekam horor bagaikan vampir in Hong Kong ya. In TST. Oh, tidak. Nah, ya, tapi bekam dengan cinta. Mengapa Bunda kemarin ketika ada klien yang stroke tadi dengan sentuhan dengan senyuman, ya Masya Allah seketika bisa bergerak, ada respon positif banget karena datang membawa empati dan hormon endorfin. Coba kalau si pertama datang, maaf nih, udah mau minta foto sama saya. Pak dosen minta foto, sok aja. Yang foto pun bingung kan, Pak dosen, apain? Foto, bayar. Kasihan ya.
siswinya aku Pak mandi jutek. Kamu ketemu lagi kan. Nah, itu kalau datang sudah ketemu senyum, masya Allah, bahkan kata Rasulullah SAW, ya, mamin muslimin, tidaklah dua muslim bertemu, bertegur sapa, mengucapkan salam, berpelukan, maka gugur dosa keduanya sampai mereka berpisah. Bukan hanya dosa yang gugur, penyakit pun akan gugur. Luntur percaya. Makanya salah satu tips dari saya, ya, selain berpelukan sambil tersenyum, tapi jangan senyum sendiri, ya. Kemana-mana senyum sendiri, ya. Maka itu Anda dinyatakan sakit, ya. Oke, lanjut lagi, ya. Setelah dalam, masya Allah, horor dong, ya. Itu namanya mengkhianati. Ngobrolnya sama aku kok sama orang lain ngobrolnya. Lanjut lagi. Nah, ketika pas dibekam nyaman, apa yang pertama terasa? Ternyata dengan izin Allah, asma saya tidak kambuh. Berarti saya dibekam kurang lebih 20 tahun yang lalu, sampai sekarang asma saya tidak kambuh. Alhamdulillah. Ya, orang yang ada asma nanti kelihatan ya, Bun. Nanti dari jalannya begini. Agak begini. Nah, biasanya dia sering sesak. Bukan ya. Jadi orang yang begini nanti tinggal dilebarkan. Nanti pas sesi pelatihan pijat saya kasih beberapa gerakan buat kembali menormalkan. Insya Allah. Kemudian lagi ya, ternyata selain asma, alhamdulillah asam urat juga tidak kambuh. Sesekali kambuh, kemudian vertigo, dan tentu saja wasir. Jadi aneh, semasa bujangan sakit-sakitan, Allah izinkan, alhamdulillah, pas setelah menikah dan aktif dengan Tibu Nabawi, Allah izinkan penyakit-penyakit degeneratif sembuh. Dan Bun, ini salah satu yang saya kemarin reuni ya, reuni di pertengahan Desember. Reuni SMP, mohon maaf, hampir semuanya jadi Mbah Kakung, Mbah Putri lah. Saya 51 tahun loh, dalam usia saya. Ketemu teman-teman 99% mukanya semuanya sudah berkeriput. Apalagi rambutnya beruban, sebagian giginya ompong. Jangan dibayangkan. Jangan menghina orang yang sudah terhina, jangan ya. Ya. Kemudian tanya, Pak Rahmat rasanya apa? Mau dong. Saya bilang berbekam. Olahraga Bun, olahraganya jangan kadarku. Apa kadarku? Kadang sadar, kadang bumat ya. Jangan ya. Nggak boleh. Jadi harus konstan, harus istiqomah. Insya Allah. Kemudian ya usahakan pagi hari sebelum kita konsumsi apapun, maka makan buah, minum air bening, makan buah yang murah-murah lah, misalnya jeruk, apel, itu bersifat basah, campur dengan madu. Kita kan sudah disetting untuk sehat, tolong jangan dirusak. Ada yang minum trainer, masa minum UC Tausen trainer, aduh ya. Ada yang minum soft drink ya. Sampai kata bunda, masa ada trainer yang merokok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam satu batang rokok ada 400 racun. Maka rokok itu tidak ada expired date-nya. Dan tidak ada mau merokok baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ada ya. Itu nggak ada merokok ya. Dan bahkan merokok dia sembunyi, meskipun dia dijauh-jauhkan di tempat keramaian ya merokok. Artinya apa? Itu adalah racun. Itu adalah toksin ya. Subhanallah. Nah, lanjut lagi. Saya yakin bahwa dengan berbekam, dengan pola hidup sehat ya, maka akan memutus mata rantai ya penyakit degeneratif yang tidak baik bagi keluarga saya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sudah Allah buktikan. Pertama saya ke Hongkong 2013, barista. Nah, ini pertama saya ke Hongkong nih, Mbak. Bunda, silakan Bun. Nah, ini 2013 pertama saya ke Hongkong. Beliau jadi saksinya. Saat itu di hospital Hongkong 2012-2013 itu ramai dikunjungi sama para pekerja kita.
para BMI kita. Ya sakit-sakitan. Tapi pas tidak lama ada program ITN oleh Abu Sazorobani dan kami LKP Satrulisi mengadakan pelatihan bekam secara masif. Ternyata tingkat dan indeks kesehatan teman-teman BMI jauh meningkat dibandingkan sebelum mereka mengenal terapi bekam dan tibu nabawi. Masya Allah. Ya, ada satu pondok di Sukabumi. Nama pondoknya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah. Sebelum kami adakan pelatihan di sana, ada program di sana tentang tibu nabawi. Ya, yang sakit-sakitan banyak sekali, terutama akhwat. Ahwat kebanyakan sakitnya adalah apendik. Apa apendik? Usus buntu. Orang yang punya usus buntu, amit, dia ditekuk kaki kanannya nggak bisa, sakit. Sering mual, sering sakit nyeri di bagian pas siku sebelah kanan tapi depan. Kalau belakang ginjal, depan usus buntu. Kemudian sering mual, demam. Ya. Akibat apa? Ternyata setelah saya telusuri, kebanyakan makan mie instan. Makan mie instan, saus instan, bakso, mie ayam, nasi goreng, minus buah, sayur, dan air bening. Itu kalau jenengan tahu, subhanallah, nauzubillah. Kalau kita punya cancer, nauzubillah, punya kista aja, ataupun tumor kista ya, ataupun mioma di rahim. Ketika datang makanan tadi, itu seperti makanannya mereka, membesar. Maka ketika pada tahun 2017 saya tengok seorang tenaga kerja kita yang menderita kanker usus besar di rumah sakit Jordan, apa kebiasaan jenengan? Ngambil Pak dosen, minum tadi. Dan ada satu keunikan, hampir semua yang kasus tumor, cancer ataupun tumbuhan ketika diruqyah reaksi seperti ada yang bergerak. Entah apa sampai sekarang menjadi misteri. Ya, subhanallah, subhanallah. Kembali kepada yang tadi. Yang ikhwannya kebanyakan sakitnya adalah lambung. Istibah tadi, lambung kemudian masuk angin. Ketika kami di situ berinteraksi dengan hijamah, pijat dan herbal serta tibu nabawi secara umumnya, ternyata kunjungan ke rumah sakit jauh menurun dari per bulan sekian puluh sampai ratusan. Ternyata per bulan hanya 1-2 orang saja. Itu pun memang yang sudah punya penyakit bawaan sebelum masuk pondok. Masya Allah. Sampai kemudian saya rutin di bekam. Rutin di bekam. Ya, saya melihat sekeliling saya banyak orang juga yang sakit. Saya kan guru. Saya wali kelas. Sekaligus dulu saya wakil kepala sekolah. Saya wali kelas. Qadarullah. Siswa saya kan ngajar laki-laki semuanya, SMP IT toh ngajarnya. Yang perempuan sama ustazah ya, perempuan lagi. Maka yang laki-laki saya ini, ayo punya keluhan apa? Dan bilang, Pak, aku sering tembung Pak. Malu anak ABG ya, anak SMP. Aku masih sering pusing Pak. Kamu apa lagi? Sesak Pak, batuk dan sebagainya. Ternyata banyak anak-anak pun yang punya permasalahan kesehatan. Akhirnya saya jadilah belajar. Setelah saya sering dibekam, saya jadilah belajar, mempelajari. Oh begini cara bekam tuh, oh begini. Dan itu pintarnya istri saya. Jadi saya kan tidak mau membekam orang lain, hanya biasa saja untuk diri sendiri. Istri saya terima pasien bekam laki-laki dan perempuan. Saya ya. Yang perempuan istri saya kan bidan, dibekamlah sama dia. Suaminya kan nganter, kalau istri pengen suntik KB, ada bekam ya? Yang bekam siapa kata saya? Pak Rahmat. Itu orangnya ya, tapi sambil dia berlalu. Datanglah si pasien ke saya. Pak, pengen dibekam Pak. Kata Bu Bidan, yang ngebekam Bapak bukan istri. Aduh, tapi saya bilang, aduh. Iya. Panggil. Bu, kok Bapak ngebekam? Mau ibu yang ngebekam. Pak Rahmat nggak cemburu sama aku. Wah, tidak. Baik. Jadi saya membekam karena jebakan Batman. Jebakan Batman ya. 1 orang saya bekam. 2 orang saya bekam. Kok asik melihat ekspresi wajah pasien. Pasien yang dibekam itu, ya nanti jenengan boleh punya slogan. Terima bekam muslimah. Misalnya Mbak Nur Hayati. Masuk 52, keluar 25.
bilang loh, ini kan udah anti aging ngebekam itu, anti penwandi. Kok wajahnya jadi cerah-cerah ya, habis yang dibekam ya. Lebih gimana gitu ya. Masya Allah. Kebahagiaan pertama itu. Kebahagiaan yang kedua apa? Mereka menyatakan ya orang-orang yang sudah dibekam testimoninya seger, ngeplong, kepala jadi ringan, matanya jadi lebih terang, ya, bahunya menjadi lebih ringan dan sebagainya. Ya. Yang ketiganya apa? Saya bahagia ketika menerima amplop dari mereka. Bahagia ya. Dulu ketika ada lembaran biru yang 4 digit aja bahagia banget. Yang lembaran merah 5 digit lebih bahagia lagi. Masya Allah. Lama-kelamaan, loh kok ini lebih besaran amplop orang yang saya bekam ketimbang gaji saya di SMP. Itu rahasianya. Pas itu gitu, saya gaji guru waktu itu total 1.900.000 di tahun 2004. Besar loh, besar. Nah kalau saya ngebekam tiap hari 2, 3 ngamplopin toh. Tapi sambil saya jualan herbal, saya mulai keliling karena asik. Jadi pas saya keliling herbal, saya bawa pakai karung pun, otot besar. Masih pakai dasi saya ngebekam, masih pakai baju besi kayak PNS gitu loh. Ada namanya N Rahmat P, ada namanya. Saya nggak malu. Kadang anak-anak saya bonceng, saya bongkar rombongan ibu-ibu yang lagi pada arisan semua herbal saya promo, saya marketingkan, bapak-bapaknya saya bekam. Akhirnya apa? 1, 2 ada yang beli, lama-kelamaan banyak. Tambah apa? Tambah bahagia. Loh ini tambah banyak. Ya tambah banyak. Betul kata Nabi. Amit ya, bahwa rezeki itu ada 9 daripada dari 10 bagian. Ternyata dari niaga, dari berwirausaha, maka jenengan kelak ketika sedang menguasai ilmu, maka kita punya bekal yang insya Allah yang hebat yang akan kita bawa pulang. Takbir. Jadi jangan kita bingung, aku ngapain ya, masa depanku gelap. Tidaklah, nggak boleh bilang seperti itu. Allah bizoni abdihi, Allah menuruti persangkaan hambanya. Insya Allah masa depan saya cerah. Saya punya banyak ilmu, saya punya banyak bekal, saya punya banyak skill. Dan tidaklah seseorang itu mati kecuali dicukupkan rezekinya. Dan saya yakin dengan itu, rezeki sudah ada yang menjamin. Tak akan tak tukar, sudah tertakar. Insya Allah. Lanjut lagi. Ya, insting saya sebagai guru tidak hilang, malah semakin tajam. Ya, murid saya itu Bun, saya ajarkan di kelas Bun. Besok kalian bawa uang 5.000 rupiah. Buat apa Pak? Tidak boleh membantah guru. Tapi saya jadi guru jadi tetap asik. Anak-anak juga tetap manut ya. Siapa? Ya. Besok mereka bawa uang 5.000 rupiah. Saya diajarkan di kelas. Semuanya saya bekam. 5.000 itu bukan bayar buat balik kasanya ya. Mereka 1 titik aja kahil semuanya. Komentarnya apa? 99% komentar mereka. Mantap Bapak. Asik, ajib. Luar biasa, amazing, Masya Allah. Ya, kabarkan kepada orang tua kalian. Tapi kalau orang tua kalian datang ke rumah saya, bayar ya. Ini semacam kayak jebakan Batman gitu loh ya. Mereka nya dibuat promo 5.000 rupiah, bapaknya datang 50.000 lah. Biasa lah ya. Nah, pasien makin banyak, mulai keteteran. Beberapa pasien, kemudian mereka ingin tahu bekam itu apa sih Pak? Saya bacakanlah salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Inna afdola ma tadawaitu bil hijab. Ada 2 perasa yang hebat di kalimat hadis ini. Inna, sesungguhnya. Afdola, seutama-utamanya. Bayangkan. Ma tadawaitu bil hijab. Pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, bayangkan. Di hadis yang lain lagi ternyata perintah berbekam itu turun ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj. Marortu lailata usriya bimala'i ila qulumur ummataka bil hijamah ya Muhammad. Dan ketika aku di Isra Mi'raj kan, ya, setiap aku melewati kelompok malaikat, mereka para malaikat selalu berseru kepadaku. Catat, bukan berkata, berseru. Bari perintah kalimatnya. Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah.
perintahkanlah kepada umatmu untuk berbekam. Catat, perintah ini datangnya di langit ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj di Arsy. Masya Allah, setiap malaikat berkata seperti itu, dan itu perintahnya di langit, bukan di bumi. Catat lagi, perintah ini ketika Nabi masih berada di Mekah, bukan di Madinah. Berarti ada kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan bahwa bekam bukan penyakit KW-KW-an. Bekam bukan terapi KW-KW-an. Bekam adalah perintah penduduk langit untuk penduduk bumi. Masya Allah, seorang dokter, orang Malang, namanya Dokter Prita, spesialis kandungan. Ketika mendengar hadis bekam, apa kata beliau? Kang Rahmat, ketika saya mendengar perintah Nabi tentang bekam, yang saya dahulukan iman saya, bukan otak saya. Saya samina wa atona. Apa yang Nabi lakukan pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak. Tadi kita bersalawat ya. Anta syamsun, anta badrun. Anda bagaikan matahari, Anda bagaikan bulan, Anda bagaikan cahaya menerangi seluruh bumi, menerangi dalam segala hal, dalam ilmu kehidupan pun juga dalam ilmu kesehatan. Ingat, Nabi seumur hidup hanya sakit 2 kali. Sakitnya karena diracun, dan sakit kedua karena disihir. Dan Nabi nggak pernah ngantuk kan kalau dibaca seperti ini. Tidak ya. Berarti yang ngantuk-ngantuk itu tanda-tanda mulai ada gangguan jin. Ya. Nanti yang ngantuk saya suruh berdiri di depan ya. Suruh berdiri seperti ini dia ya. Oke. Nanti saya viralkan di TikTok saya ya. Inilah mbak-mbak teladan yang sukses ngantuk di acara saya ya. Ya. Lanjut lagi. Ya. Masya Allah. Para pasien-pasiennya tanya kepada saya. Ya. Lantas bagaimana Pak? Bolehkah kami belajar? Iya ya. Mengapa tidak saya mengajar? Akhirnya satu pasien saya ajarkan bekam. Pindah ke pasiennya lagi. Ngajar lagi. Akhirnya apa? Keseringan saya izin di sekolah. Kepala sekolah saya tiap bertemu saya sudah mukanya masam. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Betul-betul ya menyebalkan dia, sayanya gitu ya. Karena sering izin. Lama-kelamaan tersiksa batin. Kata istri, Bapak keluar Pak dari guru Pak. Bapak keluar dari guru. Aduh Bu, kan status Bu, sarjana pendidikan, guru, wakil kepala sekolah, pakai dasi gagah toh, gagah toh. Tapi kantongnya kempas-kempis. Itu hanya gagah di penampilan saja ya. Nah, lama-kelamaan galau, akhirnya diputuskanlah berhenti resign. Saya menjajakan herbal. Saya sambil ngebekam. Dan beberapa pasien ataupun kolega sejawat yang lain ingin dilatih, maka saya ajarkan. Mulailah saya asik ngajar. Ya, mulai saya asik ngajar. Terbenturlah kemudian apa? Terbentur kepada legalitas. Ya. Dulu ngajar boten, tidak ada ini. Hanya piagam tok. Dan rumah sehat kami pun dulu belum berizin Bun. Aduh, kalau ingat dahulu ya, suka dan duka ya. Saya pernah ngebekam sampai ke pelosok sekali kenangan. Ternyata yang mau saya bekam, mau saya rukyah itu adalah seorang ayah. Ternyata saya nggak tahu, ternyata anaknya itu janda kembang yang baru cerai. Ternyata suaminya itu mantan suaminya itu apa? Mantan suaminya itu jawara. Pas saya kesel saya dicegat sama rombongan. Disangka saya mau ngapainin dia. Saya nggak tahu itu kan janda. Saya kan fokuskan kepada bapaknya. Saya baru dengan Pak Yudi. Pas itu juga sama ramean. Tapi dari kejauhan sudah begini. Assalamualaikum, saya Ustad. Daripada saya dikeroyok. Takut tau? Konyol lah. Saya Ustad Rahmat. Apa yang kamu ke rumahnya si Diana? Saya ngerukyah ayahnya. Ayahnya kena gangguan sihir. Kasihan akhirnya kan lalu dia. Oh kamu suka rukyah? Iya. Kenalan dong. Kenalan. Aman. Selamat. Itu di tengah hutan. Ya, di tengah hutan di daerah Gunung Halimun. Pernah pula ya ketika saya merukyah, ternyata yang dirukyah punya gangguan sihir yang hebat. Jadi ketika dirukyah dia nempel sepatu Spiderman. Nempel ke apa itu? Tembok. Saya nggak percaya kalau nggak menyaksikan. Nempel,
itu wajahnya dari sekian seperti kayak harimau berubah menjadi cantik. Dan memang nampak sebenarnya cantik cuma karena dia punya ilmu hitam, jadi wajahnya mengerikan. Jadi dia pakai niqab untuk melindungi wajahnya dari misteriusnya. Kemudian kami pun pernah membekam ya dan meruqyah suatu kampung, mohon maaf Amir, ternyata kampungnya PSK. Datang ke situ ternyata subhanallah. Ya, pernah pula kita masuk ke dalam penjara. Jadi membekam di dalam penjara. Jadi suka dukanya sangat banyak sekali. Subhanallah, masih banyak yang mau saya sampaikan. Siap pun. Baik, 5 menit lagi lah ya. Lanjut. Ya, akhirnya saya mendirikanlah yayasan, saya dirikan pula lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pelatihan kerja, serta rumah sehat. Masya Allah, boleh satu dibuka Bun? Contoh sertifikatnya. Ini yang saya luar biasa, jujur. Saat ini, di awal tahun 2023 ini saya ke Hong Kong. Saya dulu, ini Mbak Isa tahu, kalau saya dulu wisuda, bukan wisuda diploma ya Mbak Isa ya, hanya pelatihan biasa saja. Pelatihan bekam 1-2 hari. Ini wisuda adalah ijazah vokasi namanya, non formal tapi diakui negara. Ini ada daftar nilai. Dan satu lagi, kami sekarang sedang mengarah kepada pembentukan LSP. Apa LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi, dan itu diakui di internasional. Nanti ijazahnya berbahasa Inggris, ya, dan ada logo Garudanya. Itu yang akan ditanya di semua negara. Anda punya keahlian apa? Dan nanti LSP ini adalah ujinya adalah bekam. Insya Allah nanti Hikmah menjadi tempat uji kompetensi untuk Hong Kong Raya. Hanya satu tempat, ya, di Hong Kong Raya. Insya Allah, ya, di Indonesia ada, ya. Yang di Hong Kong masih lanjut, jadi jangan pernah ragu untuk sekolah nanti di Al-Hikmah yang terkoneksi dengan LKI maupun LSP Sehat Holistik. Insya Allah, ya, kayau, ya. Nah, itu nanti kalau kita tidak ada LSP maka tidak bisa praktek di Indonesia. Karena yang praktek adalah nanti harus punya keahlian profesi, sertifikasi profesi. Masya Allah, Masya Allah. Kita sedang mulai dan insya Allah nanti terbentuk dan berdiri di bulan Juni. Kita sudah mulai aksesornya sekarang, Masya Allah ya. Betul. Nanti ada sertifikasi profesinya, ada daftar nilai, transkrip nilai, dan ada ijazah. Masya Allah. Serta kami pun ya berbackground Orpro. Orpronya adalah Perkumpulan Ikatan Alumni Sehat Holistik Internasional sebutnya Bu. Karena Malaysia, Singapura, Hong Kong, serta Brunei, Arab Saudi, serta di Mesir kita sudah ada cabangnya. Masya Allah ya. Dan kemudian ya, itu selain berbahasa Inggris ya, ini kita pun nanti ya bisa menerbitkan surat rekomendasi dan akan merapat menjadi mitra Kemenkes ketika LSP ini sudah selesai. Masya Allah ya, ini apa ya, betul-betul anugerah ketika menjelang saya berangkat pun kami sedang di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Insya Allah ya, begitu ya Bun ya. Nanti kalau dipegang sama Bunda Sulisa dibalikin berubah wujud menjadi akte nikah ya. Amin ya. Parah besar ya. Nah, oke. Sampai sini sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan silakan. Ada, silakan Mbak. Tadi yang katanya diketek nggak boleh dibekam, kan pernah kayak bisul gitu, terus bucat, apa sih? Pecah. Pecah itu bucat betul. Nih, lanjut pertanyaannya. Terus itu termasuk apa yang keluar tadi? Getah bening. Getah bening. Maaf ya.